jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu karena Engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sabda ini diucapkan oleh seorang nabi yang bernama Hanani kepada Raja Yehuda yang bernama Asa. Konteksnya, Raja Asa itu sebelumnya adalah raja yang baik, seorang raja yang memulai pemerintahannya dengan bersandar dan setia kepada Tuhan, sehingga pada zamannya dikatakan sampai 35 tahun pemerintahannya keadaan dikatakan damai. Keadaan suatu negeri di dalam keadaan damai sampai masa 35 tahun, wah itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Saya hidup belum lama, tetapi di Indonesia ini paling tidak saya melihat keadaan tidak selalu damai begitu. Saya lahir tahun 1977, melewati masa kecil yang tidak juga selalu aman damai. Saya ingat pada tahun kira-kira 80-an ya, 82 begitu, 82, 83, 84. Itu ada situasi di Indonesia yang lumayan kisruh begitu. Kisruh apa? Yang pertama itu gerakan sentimen terhadap orang Tionghoa. Jadi bakar-bakaran. Bermula dari kejadian di kota Solo, ada isu-isu yang dihembuskan begitu. Nah, lalu kemudian merembet ke berbagai kota, termasuk di Kudus, gitu ya. Kalian tentu belum lahir, tetapi Bapak Ibu guru tentu tahu peristiwa itu. Ya, sekitar tahun-tahun 80-an itu terjadi bakar-bakaran. Demikian juga waktu itu saya di daerah Jepara juga sama, situasinya mencekam. Ya, meskipun saya masih kecil, tetapi saya masih ingat waktu itu polisi datang ke rumah saya, karena rumah saya depan kantor polisi begitu ya. Ngasih tahu papa saya suruh pergi dari rumah, karena ini akan datang rombongan untuk membakar. Yang disasar adalah gereja, lalu kemudian rumah-rumah dan tempat usaha orang-orang Tionghoa. Ceritanya kayak begitu. Suasana sangat mencekam, tapi papa saya ngomong mau dibakar ya biar aja. Papa saya ngomong begitu ya, diam di rumah. Tetapi keadaan sangat mencekam. Nah, setelah itu kemudian Presiden Soeharto pada waktu itu entah bagaimana punya ide gitu ya. Idenya adalah menghabisi gali-gali, preman-preman ya, dihabisi, sehingga terkenal pada waktu itu beberapa tahun ya, kira-kira tahun-tahun yaitu 83, 84 kalau tidak salah, berakhir sekitar 85. Itu siapa-siapa yang ditarget, yang masuk kategori daftar hitam ya, target operasi dicatat. Maksudnya daftar hitam itu bukan orang kulit hitam kayak saya begini ya, tetapi yang punya reputasi sebagai penjahat. Entah itu preman-preman jalanan, entah itu orang-orang yang hobinya nipu, penjahat-penjahat besar lah begitu, masuk daftar untuk dihabisi. Dan saya ingat sekali pada waktu masih kecil, karena rumah saya memang depan kantor polisi.
nyaris dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali begitu datang mobil polisi begitu datang, ternyata bawa mayat. Nah mayat itu biasanya ditaruh di dalam karung begitu. Saya pernah lihat pada waktu itu orangnya kecil sekali ya. Terus punya gambar tato kecil tapi gambarnya tato begitu. Nah saya diceritai sama om saya yang polisi, wah untuk bunuh orang itu katanya sulitnya minta ampun. Diapain, ditembak, ndak mati-mati begitu. Sampai akhirnya dicari gurunya begitu ya. Ternyata simpel sekali. Harus diikat jempolnya begitu pakai tali apa begitu ya. Sebuah tali khusus begitu, kecil saja. Nah setelah diikat jempolnya baru bisa didor begitu. Dan peristiwa itu terjadi begitu banyak, mengerikan sekali. Salah seorang teman saya, bapaknya juga masuk TO, target operasi. Rumahnya depan rumah saya persis, tapi sudah lama melarikan diri begitu. Karena punya reputasi sebagai penipu dan dia sudah diincar. Pada suatu hari terdengar berita bahwa bapak teman saya ini sudah didor gitu ya, mati ditembak oleh Petrus, penembak misterius yang terkenal pada zaman itu. Orang-orang yang punya tato-tato pada zaman itu identik dengan preman, penjahat. Wah mereka yang ketakutan itu sampai operasi, terus biasanya disetrika ya, dibersihkan itu tato-tatonya dibersihkan ya, kalau ketahuan tato pikir mereka kalau tato wah ini mesti masuk target operasi didor begitu. Nah setelah itu keadaan boleh dikatakan relatif stabil, tetapi kelihatannya begitu, tetapi ternyata di banyak daerah Aceh menjadi daerah operasi militer. Demikian juga Timur Timur kelihatannya tenang tetapi ternyata membara juga. Papua, lalu kemudian Maluku. Ada organisasi di Papua, ada organisasi Papua Merdeka, di Maluku ada RMS. Ya. Gejolak itu ternyata selalu ada. Nah, lalu kemudian krisis moneter tahun 90-an, pertengahan tahun dekade 90-an ya. Mulai kira-kira 93 ke atas, 95 keadaan ekonomi Indonesia mulai memburuk. Mulai orang-orang mau beli beras, mau beli minyak tanah, pada waktu itu harus ngantre luar biasa. Harga-harga membubung naik karena subsidi dicabut. Zamannya Presiden Soeharto, wah banyak orang berpikir makmur begitu, karena memang semuanya serba disubsidi. Makmur, tetapi kemudian tidak bisa menahan lagi sehingga subsidi dicabut. Ketika subsidi dicabut, harga-harga melambung tinggi. Dengan demikian kemudian rakyat pun berada di dalam situasi yang marah. Nah, di dalam keadaan yang demikian nilai tukar rupiah membubung tinggi. Dulu awalnya terhadap dolar 2.500-an. Setelah terjadi guncangan ekonomi yang besar, apa yang terjadi dengan Indonesia? Rupiah harganya pernah menembus angka 17.000. Jadi jatuhnya sedemikian rupa sehingga daya beli masyarakat hancur. Ya, orang-orang pengusaha-pengusaha yang berbisnis utang-utangnya dalam bentuk dolar pada kolaps. Situasi Indonesia sedemikian mengerikan. Lalu puncaknya tahun 97-98, waduh mengerikan sekali. Dimulai dengan isu dukun santet, wah begitu ya, di mana-mana tempat. Pada waktu itu saya kuliah di Malang, apa yang terjadi? Wah mengerikan. Suatu kali pernah disuruh jaga di pinggir jalan begitu. Pada waktu itu lagi gencar-gencarnya demo pro demokrasi. Pakai ikat kepala tulisannya pro demokrasi begitu.
Lalu apa yang terjadi? Saya lihat itu orang yang dituduh dukun santet, itu kepala dipenggal begitu, lalu kepalanya diarak keliling kota ya, dicangking begini, naik mobil keliling kota begitu dengan nyantainya. Pada waktu itu saya di Malang. Nah sementara di Jepara, orang tua saya cerita ada orang gila begitu ya, tapi dituduh dukun santet, diseret kendaraan itu kira-kira sekitar 200-an meter begitu, diseret hidup-hidup, diikat di mobil lalu kemudian ditarik, dan itu melewati depan rumah saya katanya. Ya sudah barang tentu hancur berantakan itu orang mati. Kekejaman sedemikian luar biasa, situasi demikian memburuk, dan pada akhirnya tahun 98 pemerintahan Presiden Soeharto turun tahta, dan keadaan krisis yang sedemikian luar biasa dimulai dengan kerusuhan di Jakarta. Kerusuhan pada bulan Mei itu sedemikian mengerikan, lagi-lagi yang jadi sasaran siapa? Kelompok-kelompok minoritas. Nah sudah pasti kalau bicara minoritas Indonesia pasti sasarannya Kristen dan Tionghoa. Ratusan orang dibantai, diperkosa ya, di sebuah mal di Jakarta, orang-orang dikurung di sana, ditelanjangi, diperkosa, habis itu dibakar. Mengerikan sekali peristiwa pada waktu itu. Nah saya kira kebanyakan dari antara kalian mungkin tahun-tahun 98 umur masih, kira-kira umur berapa tahun 98? Rata-rata lahir tahun berapa? 96. Ada yang 98? 96. Wah baru 2 tahun ya, enggak ngerti apa-apa, dan kemudian ketika melewati kehidupan di sekarang ini rasanya enteng-enteng saja. Tetapi saya mau ingatkan ya, ternyata keadaan damai itu bukan sesuatu yang bisa kita terima begitu saja. Dalam keadaan yang kita pikir aman-aman saja, tahu-tahu bisa berantakan. Nah saya melihat gejala-gejala akhir-akhir ini, situasi politik negeri kita, keadaan negeri kita, waduh, potensi terjadinya peristiwa yang sama terulang itu sangat besar. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi marilah kita waspada. Marilah kita waspada. Nah waspada kita dengan cara bagaimana? Nah ini dia. Tuhan mengaruniakan keamanan pada zamannya Asa selama 35 tahun. Wah luar biasa. Saya membayangkan kalau umur saya sekarang 36 tahun, dan sepanjang umur saya ini keadaan damai sejahtera, wah itu luar biasa. Kenyataannya toh tidak sepenuhnya saya melihat negeri kita di dalam keadaan yang aman damai. Berapa kali teror bom di negeri kita, walaupun saya sendiri tidak pernah melihat di depan mata saya bom meledak. Kalau meledak di depan mata saya pasti saya sudah terbang ke akhirat begitu kan. Tetapi paling tidak berita di mana-mana begitu luar biasa. Dan sekali lagi yang menjadi sasaran lagi-lagi seringkali minoritas dan istimewanya Kristen. Nah karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bercermin dari Asa ini. Dikatakan sebuah tantangan yang besar datang sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya, 36 tahun sebelumnya, Ethiopia dan Libya menyerbu Yehuda. Nah tetapi dikatakan Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ini yang pertama ya. Itu pasukan yang besar sekali jumlahnya, 1 juta pasukan dengan pasukan kereta berkuda 300 banyaknya, bisa dikalahkan oleh Asa karena Asa bersandar kepada Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya
kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, perhatikan di sini kalimat atau frase kuncinya ya. Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, ini sesungguhnya adalah modal bagi Asa pada waktu itu. Tetapi sayangnya setelah 36 tahun Asa ternyata tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Dia tidak lagi bersungguh hati kepada Tuhan. Dia mengandalkan pemikirannya sendiri, kekuatannya sendiri, akalnya sendiri. Dia lupa kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kepada dia, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, perhatikan, ada hubungan antara keadaan damai dengan sikap orang percaya terhadap Tuhan. Kalau orang percaya tidak bersungguh hati terhadap Tuhan, keadaan damai itu tidak akan terwujud. Kalau orang percaya tidak bersungguh hati terhadap Tuhan, sekali lagi, keadaan damai tidak akan terwujud. Maka keadaan damai sangat ditentukan oleh sikap orang percaya terhadap Tuhan. Adakah kesungguhan hati atau tidak? Nah, saya mengajak kita untuk melihat hal ini dan kita mawas diri. Jangan mau keadaan aman-aman saja kayak begini, lalu kemudian kita akan seenak-enaknya. Oh, hati-hati. Krisis begitu besar, dan kalau itu terjadi menimpa kita, baru kita kemudian menyesal. Maka perhatikanlah bagaimana kita hidup, kita menjalani hidup di dalam lingkungan di mana kita ini hidup. Marilah kita menjalankan hidup yang mencerminkan kebersandaran kepada Tuhan dan kesungguhan hati kita terhadap Tuhan. Jalanilah hidup dengan sikap yang terbaik, jangan sikap yang tidak baik. Hidup di tengah-tengah masyarakat, apalagi sebagai kelompok minoritas, marilah kita hidup dengan bijaksana. Sudah tahu rumahnya dekat perkampungan begitu, kalau naik motor, motornya dibikin yang knalpotnya suaranya kayak apa itu, drum bentet ditotoi begitu ya. Suaranya menyakitkan telinga. Udah gitu kalau lewat dibikin meraung-meraung begitu. Oh, orang mungkin dalam keadaan yang tenang damai, masih ditoleransi, mungkin cuma gerundel dalam hati. Oh, bocah rak di sopan, mamanya begitu. Tapi ketika keadaan krisis, di mana orang mengendalikan emosi sudah tidak bisa. Wow, Anda diincim ya, diindik-indik begitu. Oh, titeni begitu. Nah, tenan, suatu saat begitu ya, wow, ruang. Delalai lewat begitu, ada kucing kesayangan Pak RT lewat. Lagi ngejar pacarnya. Wow, Anda lewat, ruang. Nah. Wow. Kalau situasinya dalam situasi yang krisis, orang secara psikologis tertekan, ada keadaan kayak begitu, sudah ngempet lama, habis. Bukan cuma motor dibakar, orangnya juga mungkin dibakar. Dan pada waktu itu, tahun-tahun 98, 99, ada kasus kayak begitu, bakar dah. Saya ingat beberapa kali di daerah Semarang ya, mau masuk Semarang, daerah Genuk itu ada kecelakaan begitu, apa yang terjadi? Bakar sudah. Mobilnya, sak sopirnya dibakar. Orang di dalam situasi secara psikologis tertekan oleh karena krisis ekonomi, bisa jadi kayak begitu. Nah, kalau kita tidak peka, bijaksana di dalam hidup kita, sikap kita sembarangan, orang mungkin pada saat keadaan tenang, damai, tidak ada tekanan, mungkin tidak akan terlalu emosional. Tetapi begitu krisis itu rasanya begitu berat, ada satu masalah kecil saja, bakar. Jalanilah hidup dengan tadi
kebersandaran kepada Tuhan, kesungguhan hati terhadap Tuhan. Jangan seenaknya. Kalau kita seenaknya ya sudah pasti kita akan jadi target begitu untuk hal-hal yang buruk. Dan orang banyak sekali tidak menyangka pada waktu itu Presiden Soeharto yang begitu berkuasa itu bisa kemudian mundur. Wah, itu pada waktu itu boleh dikatakan 99,99% mustahil. Nah, tetapi ternyata yang keluar 0,001%, jatuh dia. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus, Pak Harto menyatakan turun tahta. 21 Mei 98. Turun tahta. Situasi kisruh, bakar-bakaran di mana-mana. Nah, maka mari ya, kalau kita menunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat, keadaan damai itu akan menjadi bagian kita. Saya ingat baca koran seorang dokter di Solo, pernah saya ceritakan apa enggak ya? Seorang dokter di Solo, dan dokter ini seorang Tionghoa, tapi dia dikenal baik sekali oleh masyarakat sekitar. Kebaikannya kenapa? Ini dokter yang sangat langka. Dia itu dokter yang ya menurut saya kalau saya baca di Kompas pada waktu itu aneh dokter ini. Saya lupa namanya. Dokternya sudah tua begitu. Kok pasien datang kepada dia orang melarat, enggak ditolak. Yang pertama dia enggak bayar. Kalau miskin enggak bisa bayar, udah enggak bayar sama dia, praktek pribadi. Nah, oke, dokternya enggak bayar, lah obatnya bagaimana? Obatnya dia kasih resep. Pergi ke apotek, dan ini apotek memang apotek langganannya dokter itu. Di sana sudah diberi catatan di resipinya itu, di resepnya itu sudah ditulis bahwa ini ditanggung oleh dokter tersebut. Ceritanya begitu. Ditanggung oleh dokter tersebut. Jadi pasien yang miskin ini dia tidak bisa bayar dokter, tidak bisa bayar obat, tapi dia bisa dapatkan obat dari apotek itu. Lalu kemudian nanti apotek nagih kepada dokter itu. Nah, padahal biasanya dokter dapat komisi dari apotek, tetapi sebaliknya ini dokter bayar ke apotek untuk pasien-pasien. Nah, pada waktu krisis tahun 97-98 itu Solo menjadi salah satu daerah yang paling panas di Indonesia, bakar-bakaran itu. Tetapi apa yang terjadi? Wah, dokter ini sama tetangga-tetangganya sudah dibilang, Pak, tutup aja, jangan praktek. Apa jawabnya? Enggak, saya tetap praktek. Kasihan kalau ada orang-orang yang mau berobat kemudian tidak bisa berobat. Wah, mereka tetangga-tetangganya sudah khawatir. Wah, ini nanti kalau dibakar piye begitu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi apa yang dikhawatirkan pada waktu itu. Oleh karena apa? Tetangga-tetangganya yang jelas berbeda etnis, berbeda agama dengan dia, melindungi rumahnya, dikawal sama masyarakat. Nah, lihat ketika itu dilakukan, ternyata kemudian apa yang terjadi? Perlindunganlah yang terjadi. Nah, tetapi kalau kita menjadi orang yang kita taburkan ini sembarangan, ya, ngawur sak penake dhewe, ya, hidup seenaknya sendiri, mengganggu ketentraman umum, tidak menunjukkan hal yang baik kepada masyarakat. Ketika keadaan krisis terjadi, wah, kita segera menjadi sasaran empuk yang akan sangat mengerikan. Karena itu mari hidup dengan baik, jangan mentang-mentang keadaan aman, jangan mentang-mentang keadaan tenang. Ya. Mari kita bersandar kepada Tuhan dan bersungguh hati terhadap Dia. Kalau tidak, waduh, mengerikan sekali. Waspada terhadap situasi kehidupan. Ya. Beberapa waktu terakhir ini krisis semakin banyak. Krisis yang begitu mengenaskan bagi saya. Kalau beberapa hari ini lihat di TV, waduh,
ada sesuatu yang mengenaskan. Bayangkan seorang siswi SMP jadi mucikari. Mucikari tahu enggak? Mucikari itu jadi calo untuk pelacuran. Yang dijual siapa? Teman-temannya sendiri, bahkan kakaknya sendiri. Lihat keadaan begitu memprihatinkan. Keadaan begitu memprihatinkan. Krisis yang demikian ini entah mau jadi apa negeri kita kalau orang-orangnya yang berpendidikan perilakunya semakin tidak karu-karuan. Apakah kita dapat mengharapkan datangnya keadaan yang baik? Mari kita menjawab dengan praktek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kita berdiri.